Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube Bombardir Asa. Oke kawan-kawan, kali ini kita kehadiran tamu langsung dari Medan ya. Beliau merupakan ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara. Beliau merupakan sahabat baik saya ketika beliau masih menjabat ketua pimpinan daerah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Kabupaten Asahan. Beliau ini bernama Muhammad Amril Arab. Apa kabar ketua? Alhamdulillah baik. Kita ucapkan selamat datang ketua di Markas Bombardir yang merupakan rumah produktif Karang Taruna Kecamatan Kota Kisaran Timur. Jadi ketua, sebelum kita lanjut, silakan ketua sapa dulu kawan-kawan Bombardir Asahan ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amril Arab, Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara yang juga putra daerah dari Kabupaten Asahan. Kawan-kawan, jadi beliau ini putra daerah Kabupaten Asahan yang sukses berkiprah di Sumatera Utara dan tepatnya di ibu kota Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Betul ketua ya? Ya. Nah, jadi ibaratnya ketua, anak kampung main ke kota, sukses pula di kota. Begitu kan? Kira-kira begitu. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, sebelum kita lanjut, kita ingatkan juga kawan-kawan, tetap tonton channel YouTube Bombardir Asahan dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kalau belum tekan tombol subscribe-nya, kita nggak bakal lanjut. Oke? Nah, jadi kawan-kawan, kita karena kebetulan sukses di kota besar Medan, kita ingin tanya dulu. Karena setiap kesuksesan itu pasti ada perjuangan atau rintangan yang dihadapi gitu ya. Nah, jadi kita ingin tanya gimana nih perjalanan karir Ketua Amril ini dalam meniti karirnya hingga sukses menjadi ketua pimpinan wilayah ini. Boleh diceritakan dulu? Ya, terima kasih kepada sahabat saya Azhar. Perjalanan karir yang mulainya kita dari Kabupaten Asahan, yang mana kita dibesarkan di Kabupaten Asahan, mulai dari kita menjalani karir organisasi nih ya sahabat, bahwa saya dari tingkat yang paling rendah yaitu pimpinan rayon yang ada di sekolah. Saya dulu MTS Al-Wasliyah 2 Kisaran di Jalan Profesor Ahmad Yamin. Kemudian lanjut lagi saya terpilih menjadi ketua pimpinan cabang Ikatan Pelajar Al-Wasliyah di Kecamatan Kisaran Timur selama 1 periode. Kemudian alhamdulillah terpilih menjadi ketua pimpinan daerah IPA Kabupaten Asahan selama 2 periode, dan musyawarah wilayah pada bulan 10 tahun 2020 kemarin alhamdulillah kita Kabupaten Asahan terpilih menjadi ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Provinsi Sumatera Utara. Jadi betul-betul penuh perjuangan ini kawan-kawan. Inilah perjalanan karir yang pastinya penuh perjuangan. Betul. Nah, penuh perjuangan, dan bagi kita ingin tahu nih ketua, selama perjalanan itu hambatan yang ketua hadapi itu apa kira-kira? Jadi kalau hambatan itu banyak, rintangan juga banyak. Biasa kita kalau berjuang itu ya banyak rintangannya kan gitu Jen. Jadi saya pasang prinsip, kalau niat kita itu bagus, insya Allah ke depan kita akan mendapatkan hasil yang baik juga gitu. Jadi memang niat di awal gitu ya. Memang betul itu tergantung niat. Nawaitu ya, ya nawaitu harus baik kan gitu. Karena kalau nawaitunya udah jelek, dah gawat lah itu kan. Iya betul. Nah, jadi kawan-kawan perlu diketahui juga. Jadi di Asahan ini kita sebagai anak muda harus bisa aktif dalam berorganisasi, betul betul ya? Betul. Karena kalau anak muda saat ini nggak aktif berorganisasi, hanya jadi penonton ya. Cuma itu tanggapan kita. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai pelopor ya, karena pelajar pada khususnya itu adalah generasi emas bangsa kan gitu. Jadi kita jangan hanya menonton kita sebagai pelajar, kita belajar di sekolah ataupun kita kuliah ya kan di universitas kita, tapi kita juga harus peka terhadap lingkungan. Kita juga sebagai agen social of control ya kan, agen of change, agen perubahan, yang mana kita punya tanggung jawab dan punya beban terhadap kemajuan daerah kita gitu. Dan kita peran anak muda sangat dibutuhkan
oleh daerah Sumatera Utara dan khususnya di Kabupaten Asahan ini gitu. Ya. Jadi menurut ketua, kalau yang ketua lihat sekarang ini gimana nih tentang anak muda ini? Kalau kita lihat banyak anak-anak muda yang kurang peka mungkin terhadap perkembangan, maka itu tugas kita untuk membersamainya. Ya. Jadi kita ajak kawan-kawan, kita rangkul kawan-kawan untuk memahami apa sebenarnya tujuan dari berorganisasi. Karena berorganisasi ini sangat banyak manfaatnya, kan gitu. Kali lah, banyak lah. Iya, ya. Jadi saya juga bisa seperti ini, ya kan. Saya mungkin bisa kenal sekjen, ya kan, Azhar mungkin dari organisasi kan gitu. Tentunya yang kita dapat berorganisasi sekalian lain dari pengalaman dan juga Silaturahmi. relasi itu tadi Iya, ya. betul. Yang dari awalnya kita nggak kenal siapa-siapa, yang awalnya kita di jalan ini tak saling sapa, karena berorganisasi jadi saling sapa. Iya, Itu betul, ya. betul. Nah, jadi kalau kita lihat ketua ya sekarang ya, anak muda ini masih dengan terkontaminasi dengan dunia digital yang ibaratnya nggak bermanfaat yang mereka gunakan. Ya contohnya seperti goyang-goyang, HP tetap goyang-goyang. Nah, itu kayaknya kurang bermanfaat ketua ya. Kalau tanggapan saya sih secara pribadi nih ya, Jen, kita gunakanlah di kemajuan teknologi yang begitu luas jaringannya dan begitu besar jangkauannya. Kita seharusnya sebagai anak muda harus bisa manfaatkan teknologi yang ada pada saat ini, kan gitu. Jadi jangan kita salah menggunakan manfaat dari teknologi itu. Mari sama-sama kita manfaatkan teknologi, karena teknologi itu kita genggam saat ini, ya kan? Kita punya kreasi, kita punya wadah, kita punya inspirasi, kita bisa tuangkan melalui teknologi di zaman sekarang, kan gitu. Jadi kita punya kreativitas ataupun apapun itu halnya, misalnya ada usaha, ya kan, kita bisa lihat kawan-kawan kita dari beberapa organisasi pelajar lainnya mempunyai banyak kreativitas dan usaha-usaha yang mereka iklankan ataupun mereka bisa menjual itu dari teknologi gitu. Jadi itu salah satu kalau Ya, digunakan secara baik. Ya, kita mengembangkan, ya, gitu, manfaatkan digunakan secara positif. Betul. Namun kan kita lihat kan banyak yang gunakan secara negatif. Ya, kita yakin kalau anak muda Kabupaten Asahan pasti positif semua, Ya. kan. Nah, tinggal lagi kita sebagai organisasi pelajar ya mengawasi itu semua. Gitu. Betul. Karena kalau bukan ibaratnya memang sih orang tua yang mengawasi. Namun sebagai organisasi pelajar yang ruang lingkupnya kan pelajar masih gitu ya. Yang kita urus ini masih baru anak udah jadi ya kalau dibilang. Nah, jadi kan tentunya butuh kerja keras gitu kan. Ini situasi sekarang sekolah di ibaratnya yang nggak tatap muka, ya kan? Daring. Nah, daring karena situasi memang pandemi COVID. Nah, itu menurut kita cara mereka supaya tetap belajar itu gimana? Jadi kembali lagi kepada pemanfaatan teknologi tadi, kan gitu Jan. Artinya kan itu segala aktivitas pendidikan, baik itu kampus ataupun sekolah, kan itu melalui daring, kan gitu. Itu sesuai dengan instruksi dari pemerintah, kan gitu. Jadi kita isi kekosongan misalkan karena kita tidak sekolah ataupun kita tidak kuliah, mari sama-sama kita isi kekosongan di era pandemi COVID ini dengan melalui kreativitas yang ada, kan gitu. Karena anak-anak muda, kita yakin bahwa anak-anak muda ini punya ide, punya gagasan, punya kreativitas untuk mengisi pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Betul. Jadi kita berharap juga pandemi ini segera selesai, Ya, betul. Agar yang aktivitas sempat terhenti, terkendala bisa kembali semula lagi. Amin. Betul ya. Betul. Karena kita berharap, karena ini generasi muda ini penerus cita-cita bangsa, betul. Penerus keadaan nanti bangsa ini ke depan, gimana mereka penerusnya ini nantinya. Ya. Terutama kita juga, Ya. kita belum orang tua karena belum nikah. Masih anak muda. Nah, bicara tentang memanfaatkan media sosial tadi,
atau di dunia digital tadi. Ini kulihat ketua akhir-akhir ini viral ini, mendadak viral ini, ya kan? Mendadak viral di media sosial karena tengok di beberapa media-media berita online, ketua PWIPA atau PWIPA Sumut menyurati Kapolda Sumatera Utara untuk menangani kasus genjot di Kabupaten Asahan. Nah itu kita ingin tahu itu apa kan kalau Alquran kan ada kisah itu kan asbabun nuzulnya. Nah ini apa itu sebabnya itu gitu Pak? Kepada masyarakat Kabupaten Asahan, terutama kita sebagai pemuda, kami dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Rosdia Provinsi Sumatera Utara bersama rekan-rekan semuanya, ini latar belakangnya ini yang berangkat dari persoalan yang ada di Kabupaten Asahan, yaitu game zone, yang mana ini menjadi kekhawatiran kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak muda dan pelajar di Kabupaten Asahan. Jadi ini realita fakta yang kita laporkan kepada Kapolda Sumatera Utara, bahwa kita melihat bahwa anak-anak pelajar yang masih sekolah ikut bermain judi ketangkasan alias game zone yang ada di Kota Kisaran maupun yang ada di kecamatan-kecamatan di sekitar Kabupaten Asahan. Jadi ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan kepada kita, khususnya kepada pemuda dan pelajar, karena ini bisa merusak moral dan tatanan kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Asahan. Kita bayangkan saja, sahabat saya Azhar, bahwa kemarin ditemukan ada 23 unit sepeda motor dari salah satu rumah warga yang ada di Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Kisaran Barat, dan diduga kuat bahwa itu adalah hasil penggadean, ya kan, kalau istilah kita penggadean dari pemain-pemain game zone itu. Artinya ketika ini tetap dipertahankan oleh jajaran Kapolres Kabupaten Asahan, tidak ditindak tegas, maka kerusakan dan tindakan mereka sangat masif, bisa memiskinkan masyarakat di Kabupaten Asahan. Ini dampak kerugian ini sangat jelas, ya kan? Yang tadinya masyarakat Kabupaten Asahan itu dengan nilai religiusnya itu sudah bisa kita bantahkan kan gitu, karena masih adanya banyak kita lihat, bahkan ada lagi buka game zone yang baru yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Asahan ini. Jadi kita kira ini menjadi tugas kita bersama dan khususnya kepada jajaran Kapolres Asahan, kan gitu Jen. Artinya kami dan kita semua sebagai anak-anak muda, sebagai agen of change, social of control, bisa melakukan tindakan untuk melawan kejoliman ini, kan gitu. Ini adalah salah satu penegakan amal makruf nahi mungkar, kan gitu. Kan gitu Jen. Jadi memang benar tuh kawan, karena game zone itu identik dengan judi. Nah, jadi kalau ini jujur aja nih kawan, ya. Kalau bicara game zone, baru tahun 2020 lah kenal game zone. Tapi kenal hanya sebatas kenal, bukan kenal lalu mencoba, kan bukan hanya kenal sebatas kenal. Nah, kita lihat kalau saya masih sekolah dulu, ibaratnya nggak ada itu main-main kayak gitu. Ibaratnya cuma kami dulu main-main PS ya dulu, main-main PS, main warnet nengok YouTube atau main point blank atau yang lainnya. Nggak ada yang namanya pada zaman kami dulu itu namanya game zone. Nah, inilah yang merupakan kecanggihan dari teknologi. Nah, kecanggihan teknologi yang digunakan secara negatif. Nah, dia game zone. Nah, game zone ini di Kabupaten Asahan memang kita lihat udah banyak gitu. Kemarin itu kita juga melihat berita game zone berdiri di dekat Masjid Muhammadiyah. Nah, itu benar-benar terjadi kan kawan. Kita nggak bicara bohong ya. Dan itu udah ditutup. Udah ditutup karena dekat masjid. Memang gitu kan kawan. Kalau orang udah gelap, jadi membuka usaha pun tak mandang tempat. Usaha perjudian itu nggak mandang tempat. Di dekat rumah ibadah membuka tempat perjudian. Nah, ini peran siapa ya? Peran aparatur negara. Seperti ya biasanya keamanan itu kan polisi, kepolisian, betul ya.
Nah, jadi ini perlu ditekankan juga ini ketua ya. Jadi kita mensuratin Kapolda Sumatera Utara ya kan dalam hal itu ya kan Dian, artinya kita menduga bahwa jajaran Kapolres Kabupaten Asahan beserta jajarannya tidak bernyali. Wah, Saya ungkapkan sekali lagi, tidak bernyali menutup tempat-tempat game zone yang merusak tatanan masyarakat, tatanan moral dari kita selaku pelajar dan anak-anak muda di Kabupaten Asahan. Kasihan masyarakat di tengah pandemi COVID yang sangat merugikan, baik itu dari segi ekonomi maupun hal-hal yang lainnya, kita dibuat hancur dengan adanya game zone tersebut, kan gitu. iya, karena keadaan ekonomi sekarang kan itu kan ibaratnya main game zone itu kan bapak-bapaknya, ya kan? Anak-anaknya juga. Anak-anaknya juga. Iya. Nah. Jadi main game zone ini tidak hanya kalangan ayah-ayah ya kan, tapi orang tua ataupun lainnya juga yang kita khawatirkan ini merupakan kepada pelajar-pelajar kita yang masih sekolah. Apalagi di era pandemi ini kan pelajar-pelajar kita tidak sekolah kan gitu, maka mereka kita temukan ada yang bermain game zone. Karena bermain game zone ini judi ketangkasan atau yang lebih kita kenal dengan tembak ikan. Tembak ikan. Ya, itu modalnya itu sedikit kan gitu, bisa kalau anak sekolah ya paling mereka memainkannya 20.000 ataupun 30.000, tapi dampaknya itu ketagihan. Betul. Mereka kecanduan kan gitu, maka sampai mereka menggadaikan keretanya untuk bisa main lagi kan gitu. Itu tindakan yang sangat masif, yang merugikan, sangat merugikan. Penyakit yang berbahaya itu penyakit candu. Iya. Itulah dia ada candu main judi ini, game zone ini. Apapun kalau bisa di sekolah, kadang tadinya dia nggak sekolah, jadi ada yang di sekolah kan? Iya kan? Iya betul. Ibaratnya kalau orang Asahan itu bilangnya gitu, Iya. disekolahkan, Iya. itu digadaikan. Digadaikan. Yang kendaraan, yang handphone, ya. semua itu bisa jadi. Karena apa? Ada kecanduan itu tadi ya. Dan yang paling parahnya, mereka bisa sampai kepada level yang tinggi, yaitu melakukan tindak pidana, yaitu pencurian kan gitu. Kalau udah nama kecanduan, pencurian itu enggak. Iya. Itu. Kecanduan yang negatif pasti yang dilakukannya pasti negatif juga. Betul. Kan nggak mungkin dia candu judi, dia atau candu judi dia lakukan hal yang positif dapat uang, nggak mungkin. Betul. Nggak mungkin. Pasti dia melakukan hal yang negatif, salah satunya pencurian, bahkan bisa jadi pembunuhan. Betul ya. Jadi Betul begal. sekali. Nah, Iya. jadi ini benar-benar butuh tindakan tegas ini dari aparat kepolisian. Iya. Karena berawal dari judi, takutnya nanti terjadi kasus-kasus lain gara-gara judi ini. Iya. Jadi kita ya dan termasuk saya pribadi selaku tokoh muda yang sangat khawatir, termasuk mungkin kawan-kawan dari tokoh-tokoh muda Kabupaten Asahan. Inilah yang bisa saya lakukan ya kan untuk Kabupaten Asahan yang kita cintai ini. Insya Allah ke depan ini kan kita menunggu ya kan, menunggu agar bahwa kita mengetahui bersama bahwa Kapolda Sumatera Utara yang baru ya kan, pengganti dari Bapak Martuani Sormin ya kan, itu Bapak Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak. Ya kan, itu Panca Putra Simanjuntak. Beliau sudah dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara, namun belum sertijab di Sumatera Utara. Kami sudah akan jadwalkan akan ketemu dengan Bapak Panca Putra Simanjuntak selaku Kapolda Sumatera Utara yang baru. Kita akan laporkan secara resmi. Kita buat surat secara resmi. Ketika nanti ketemu dengan Bapak Kapolda kita yang baru, saya sudah mengantongin bersama rekan kawan-kawan yang lain, kita sudah kantongin nama-nama pemilik dan pengelola game zone yang ada di Kabupaten Asahan. Kalau perlu, Kapolresnya kita laporkan. Kenapa rupanya? Kan gitu. Artinya kita duga bahwa Kapolres tidak bernyali. Kapolres Asahan tutup mata atas adanya game zone, perjudian ketangkasan yang ada di seluruh kecamatan. Bisa kita hitung bahwa ditemukan 24 titik game zone yang ada di. Datanya semua. Kita sudah dapat datanya, kita sudah dapat siapa pemilik dan pengelolanya. Kita akan laporkan ke Kapolda. Nggak ngomong kosong, Iya. kan? Jadi kan ini benar-benar terjadi kawan. Kalau emang nggak percaya silakan klik cek di masing-masing tempat daerahnya. Betul. Ada nggak game zone? Pasti kalau misalnya ada, lihat. Memang harus lihat di daerah-daerah terpencil itu biasanya. Betul. Nah,
Ngeri kawan-kawan. Kapolresnya sendiri bakal dilaporkan. Iya. Karena diduga menutup mata. Iya, Menutup mata dengan keadaan yang terjadi ke Kabupaten Asahan ini. Dan kita juga melihat sih ketua. Di media sosial itu ramai untuk meminta untuk menutup game zone dengan Kabupaten Asahan. Iya. Tapi sampai sekarang belum ketua. Iya, artinya ini upaya kita mohon doa dari masyarakat Kabupaten Asahan, terutama emak-emak ini ya. Iya. Terutama emak-emak yang dirugikan ya kan. Kalau Polda Sumatera Utara tidak juga sanggup untuk menyelesaikan ini, kita siap menggiring kasus ini sampai ke Mabes Polri. Itu luar biasa kawan-kawan. Ini sungguh perjuangan yang benar-benar untuk umat. Iya. Kemaslahatan umat benar-benar ini ingin diwujudkan. Itu tadi amar ma'ruf nahi munkar. Jadi nggak main kawan-kawan. Ini ya kalau bisa ketua ya, ini teruslah lanjutkan sampai tujuan inti itu tercapai. Iya. Tujuan pokoknya itu tujuan bersama, bukan tujuan pribadi. Betul. Karena kita bisa melihat iya. ketua. Karena hari ini dia mainkan jarak beberapa minggu, jangankan berapa minggu, jarak beberapa jam dia ditelepon, kencing kasusnya. Nah, itu ya orang-orang sananya itu kan. Kalau orang Asahan nggak ada yang kayak gitu. Anak Asahan tangguh-tangguh. Idealis. Betul. Anak Asahan idealis. Iya. Wah, itu kita yakin. Karena jangan sampai karena kita dikasih uang yang tak seberapa, kemaslahatan umat yang ada di Kabupaten Asahan ini rusak, kan gitu kan? Keadaan yang ada di masyarakat Kabupaten Asahan ini seketika hancur. Anak-anak mudanya seketika nggak ada semangatnya lagi untuk berpendidikan gara-gara dirusak oleh judi ini tadi. Ya, karena kita melihat bahwa itu tadi ya kan jajaran Kapolres juga pemerintah yang terkait ya kan nggak mungkin adanya pemberian izin terhadap game-game itu ya kan, karena jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian yang seharusnya dilakukan oleh jajaran kepolisian, kan itu. Polisian. Iya. Bukan polisi daerah ya. Bukan, jajaran kepolisian. Makanya kita melihat bahwa sekali lagi kita bilang, kita duga bahwa Kapolres Asahan tutup mata dan tak bernyali berserta jajarannya untuk menutup tempat-tempat game zone itu. Game zone itu ya. Iya. Tempat perjudian itu tadi. Iya, betul ya. Karena kalau misalnya dia seharusnya kalau memang dia nggak tutup mata atau dia punya nyali, tentu saja ketika berita ini naik langsung ada eksekusi. Respon, ya. Karena kepolisian itu mengayomi, betul, melindungi kan gitu ya. Yang dilaporkan masyarakat ini kan yang benar-benar real. Iya. Yang dilaporkan ketua ini kan real, nyata, dan ada bukti-buktinya. Betul, kita ada bukti. Jadi kan inilah yang benar-benar harus ditindak tegas. Jadi bukan main ini ya. Iya. Ini dampaknya kawan-kawan luar biasa, bisa jadi nanti anak cucu kawan-kawan terkena akibat dampak ini. Betul. Yang hari ini ini kan kurasa karena masih dianggap sepele. Iya. Karena masih main tembak ikan orang itu. Iya, betul. Iya, hari ini tembak ikan, bisa jadi besok ke depannya kawin ditembak. Ya kan? Iya. Karena tadi nggak ada duit, begal lah. Begal cucuk tembak enggak, kita nggak tahu. Iya. Mau cakapnya seperti itu. Nah, jadi gitu ya masalah game zone. Betul. Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Kita yang penting kita mohon doa dari pemuda dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan untuk bagaimana kita bisa ya kan bersama-sama membersamai ya kan agar Kabupaten Asahan kita ini menjadi yang lebih baik lagi, menjadi religius lagi, kan gitu. Jadi kita tadi udah banyak berbicara ya. Yang pertama mengenai organisasi, yang kedua mengenai kepekaan kita terhadap lingkungan, yaitu real game zone tadi. Iya. Nah, ketua, sebelum kita lanjut ketua, jadi ini di Rumah Produktif Karang Kisaran Timur ini yang merupakan ini usaha-usaha dari Karang Taruna. Ini kepemudaan juga kan. Karang Taruna Kecamatan Kota Kisaran Timur memiliki jenis usaha
Yang pertama itu ada Corona Cupang. Corona Cupang ini menjual ikan-ikan hias karena ada ikan cupang lah kan. Yang kedua itu ada menjual sabun coli. Coli cocok kali. Nah ini sabun cuci piring ketua. Mana tahu kan ketua balik ke Medan oleh-oleh dari Asahan mana ditanya ke Medan. Nah ini dia sabun coli. Ini bisa jadi oleh-oleh nih ketua. Ketika balik ke Medan nanti. Jadi ini kawan-kawan, kalau belum belanja, kalau kalian cuci piringnya belum pakai sabun coli, berarti belum cocok kali. Nah, kalian belum cocok kali untuk cuci piring. Tapi kalau kalian udah cuci piring pakai sabun coli, terbaik lah udah. Pokoknya langganan ya sama sabun coli. Nah, jadi ketua, kami dari Karang Taruna ini memanfaatkan peran-peran anak muda yang ada di khususnya di kisaran timur ini. Nah, jadi kita ingin tahu ini pesan ketua untuk anak muda di Kabupaten Asahan ini khususnya dan umumnya untuk anak muda di Indonesia bahkan di Sumatera Utara ini kan. Gimana? Jadi kepada kawan-kawan seperjuangan tokoh-tokoh muda, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Asahan khususnya dan di Sumatera Utara pada umumnya, marilah kita sama-sama memperhatikan yang ada di daerah kita, karena kita sebagai anak muda, pelajar adalah simbol negara yang sangat penting terhadap kemajuan dari daerahnya. Ya kan, kemudian mari sama-sama kita dukung upaya pemerintah ya kan untuk memberantas ya kan COVID-19, memerangi COVID-19 yang insya Allah usaha ini kita lakukan secara bersama-sama. Tetap kita patuhin protokol kesehatan setiap harinya dengan mencuci tangan dan memakai masker ya kan, itu wajib kita kampanyekan juga sesama kita kemanapun kita dan dimanapun kita berada kan gitu. Mungkin itu saja. Jadi kawan-kawan, pesannya sungguh sangat luar biasa yang sampai ketua Ambril ini. Jadi kita ingatkan lagi, beliau ini merupakan ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara. Jadi bukan main-main kawan. Dari Medan datang kemari hanya untuk podcast bareng Bombardir. Jadi kita berharap juga untuk kawan-kawan khususnya kaula muda, kaula muda peka terhadap keadaan sekitar dan terus aktif ubah mindset. Aku sukses di usia tua. Betul. Tapi menjadi aku harus bisa sukses di usia muda. Suksesnya bukan harus sukses menjadi orang kaya kan gitu kan. Sukses dalam menemukan jati dirinya. Sukses dalam berorganisasi juga. Itu penting betul ya. Dan yang paling penting kepada kawan-kawan yang ada di Kabupaten Asahan dan di Sumatera Utara, jangan lupa like dan subscribe channel Bombardir Asahan. Oke, itu pasti selalu itu. Karena kita yakin masyarakat Asahan pasti terus mendukung kreativitas dari anak-anak mudanya. Betul. Intinya ini konten bermanfaat dan perlu diingatkan lagi, konten ini tidak ada menyinggung unsur siapapun, pihak-pihak manapun, karena konten ini merupakan inilah yang harus disampaikan, inilah yang harus diceritakan. Dan kita cerita bukan tentang hoax atau berita bohong, kita cerita tentang realnya aja, faktanya. Mungkin ketua, kami dari Bombardir Asahan mengucapkan terima kasih ketua atas kehadiran ketua kemari, mau berkunjung kemari. Perihal nanti ada pun kekurangan yang kami berikan kepada ketua atau suguhan yang gimana nanti kan, ya kami mohon maaf sama ketua. Dan kami ucapkan selamat kembali ke Kota Medan, di jalan hati-hati, ya kan, tetap jaga kesehatan karena kita nggak tahu COVID ini datangnya kapan, COVID ini bisa ada dalam diri kita atau tidak, kan kita nggak tahu. Intinya kita tetap waspada dan jaga. Kita ya. Kita kawan-kawan, tetap pantengin terus channel YouTube Bombardir Asahan dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe pastinya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan yang ada di Kabupaten Asahan dan rekan-rekan pengurus dan kader Ikatan Pelajar Al-Wasliyah baik di Kabupaten Asahan dan Sumatera Utara. Kiranya
like dan subscribe channel Bombardir Asahan untuk channel yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.